Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mira Hayati Syari, pendidikan matematika dari Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian bidang-bidang filsafat. Yang pertama di sini ada ontologi. Ontologi memiliki pengertian yang berbeda-beda. Definisi ontologi berdasarkan dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos merupakan ada dan logos merupakan ilmu, sehingga ontologi merupakan ilmu yang mengenai yang ada. Ontologi menurut istilah merupakan ilmu yang membahas hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik berbentuk jasmani atau konkret atau nyata ya, maupun rohani abstrak, yaitu dari Bahtiar 2004. Di sini ada aspek ontologi. Aspek ontologi dari ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan secara yang pertama metodis. Nah, metodis ini dari bahasa metode, yaitu metode untuk mencari kebenaran pada sebuah penelitian. Dan di sini yang kedua ada sistematis. Nah, sistematis itu bagaimana caranya mendapatkan sebuah penelitian tersebut. Yang ketiga ada rasional. Yang keempat ada komprehensif. Yang kelima ada radikal. Yang keenam ada universal atau lebih menyeluruh. Jadi ilmu pengetahuan ini tidak hanya untuk satu penelitian tertentu aja. Jadi lebih menyeluruh untuk ke segala aspek. Selanjutnya ada metode ontologi. Nah, di metode ontologi ini ada monoisme. Nah, monoisme yaitu paham yang menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu, tidak mungkin dua. Nah, selanjutnya yang dualisme. Dualisme adalah kebalikannya dari si monoisme ya. Kalau monoisme itu hanya satu, tidak dua. Nah, kalau yang si dualisme ini maupun ada yang pandangan yang menyatakan bahwa hakikat itu ada dua, jadi tidak hanya satu. Yang ketiga ada pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segala macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk ini semuanya nyata. Yang keempat ada nihilisme. Nihil berarti kosong atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Yang selanjutnya yang terakhir ada agnostisisme. Nah, agnostisisme, paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Nah, jadi ini merupakan metode yang ada dalam ontologi. Selanjutnya epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem dan logos. Epistem berarti bahwa pengetahuan atau knowledge dan logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan menurut Rijal 2001. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu dan dari mana sumber ilmu serta bagaimana proses terjadinya dengan menyederhanakan batasan tersebut. Nah, di sini ada cakupan epistemologi. Pokok bahasan meliputi sudut bahasan. Nah, jadi di sini cakupan epistemologi itu lebih dibatasin lagi. Pokok bahasannya itu mencari tentang apa? Misalkan kayak tadi, dia mencari apa itu ilmu. Terus proses mencari ilmu dan batas bagaimana kita memperoleh atau kita lihat lagi bagaimana proses terjadinya suatu ilmu. Nah, di sini juga meliputi sudut bahasan. Nah, pokok bahasan meliputi sudut bahasan. Selanjutnya ada aliran-aliran dalam epistemologi, yaitu yang pertama rasionalisme, yang kedua empirisme. Rasional itu lebih ke masuk akal ya. Terus empirisme
realisme atau lebih berdasarkan kenyataan, kritisme, lebih banyak kritis atau memberikan saran, positivisme, pemikiran atau aliran-aliran yang bersifat positif, dan skeptisisme dan pragmatisme. Selanjutnya aksiologi berdasarkan bahasa Yunani. Aksiologi berasal dari kata aksios. Dalam bahasa Yunani artinya nilai dan logos yang artinya ilmu. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Dengan mengutip pada Jujun S. Surya Sumantri, aksiologi berarti teori ilmu, teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Nah, jadi di sini aksiologi itu lebih ke kegunaan dari pengetahuan yang sudah didapat itu seperti apa. Selanjutnya di sini ada nilai dalam aksiologi. Dalam pembahasan aksiologi, nilai menjadi fokus utama. Nilai dipahami sebagai pandangan, cita-cita, adat, kebiasaan, dan lain-lain yang menimbulkan tanggapan emosional pada seseorang atau masyarakat tertentu. Dalam filsafat, nilai akan berkaitan dengan logika, etika, dan estetika. Di sini ada logika, pada dasarnya merupakan suatu teknik atau metode diciptakan untuk meneliti ketepatan dalam penalaran. Nah, di sini yang dimaksud logika itu kan masuk akal ya. Jadi, apapun penelitiannya itu harus masuk akal diterima oleh orang lain. Dan tidak lupa pula untuk mencari fakta-fakta atau kebenaran-kebenarannya agar lebih memperkuat penelitian tersebut. Selanjutnya, tujuan dari etika adalah agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Nah, di sini etika itu lebih ke tingkah laku manusia. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan itu harus bisa kita pertanggungjawabkan ke depannya. Selanjutnya adalah estetika, akan dikaitkan dengan seni. Karena estetika lahir dari penilaian manusia tentang keindahan. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.